kesakitan, ampun, ampun, ampun. Padahal ini sakit kan kalau dipijit ini. Saya pijit keras-keras. Saya juga bilang, kalau kau tidak mau keluar, saya bakar kau. Sotoy-sotoy begitu, ikutin, keluar ndak? Saya juga jadi merinding. Aduh, jangan-jangan nanti dia pindah ke saya ini. Kamu siapa berani-berani mengusik saya? Jadi saya bilang, jangan takut, aku adalah Ibu King Kong. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya, Sutreni Aulia. Di segmen kali ini mengundang narasumber yang tidak asing lagi, yakni Bang Bet. Beliau akan bercerita tentang kisah seru, mistis, dan sedikit lucu saat beliau mengadakan acara reunian di salah satu tempat wisata di tepi pantai. Cerita ini bermula ketika salah satu peserta reuni ada yang kerasukan. Nah, penasaran? Nonton cerita lengkapnya sampai selesai. Iya. Ya, kisah ini saya alami di tahun 2005. Berarti sudah Ya, sekitar 18 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu. Ini secara kebetulan dan situasinya juga saya berada pada situasi yang mau dibilang salah, tidak juga. Situasinya menginginkan saya supaya saya jadi paranormal begitu. Jadi ceritanya ini awalnya itu kami memang dari siang sudah telepon-teleponan sama beberapa sahabat-sahabat SMA ya. Mau mengadakan reuni kecil-kecilan sebelum reuni besar, jadi kami harus kumpul-kumpul pra reuni, bakar-bakar ikan. Jadi tempatnya tempat wisata, namanya di Tanjung sana, daerah Tanjung Bayam. Saya sebenarnya lupa bahwa malam itu saya ada mau menghadiri sebuah acara tausiah. Tapi saya lupa kalau saya sudah janjian sama teman-teman bakalan datang malam itu. Singkat cerita, pas saya lagi mau ikutin acara tausiah itu sekitar jam 9 dan sedikit lagi sudah selesai. Ustadz itu mau ceramah. Berderinglah telepon. Teman saya si Ical yang menelpon. Dia bilang, aduh, di mana ini posisi? Ini teman-teman sudah di sini. Ada beberapa teman sudah ke sana, sudah beraktivitas bakar ikan. Saya bilang, astagfirullah, tunggu. Saya segera meluncur. Jadi saya sebenarnya pada malam itu saya pakai pakaian lengkap, persis memang dengan penceramah, kan pakaian gamis, baju koko. Jadi semua setelan putih, kopiah warna putih, baju koko putih, celana putih, pakai sal, iya. Jadi saya tidak bawa apa-apa, tidak bawa dompet, tidak bawa apa, hanya handphone aja yang di tangan. Jadi saya langsung menuju ke Tanjung, lokasi, naik motor. Nanti di sana berpapasan dengan penjaga loket itu baru saya ditahan. Tapi sebelum ditahan saya sudah berteriak duluan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung itu yang penjaga loket, Waalaikumsalam Pak Ustadz. Mau kemana? Saya bilang, saya mau obati orang kesurupan supaya lolos masuknya kan, supaya tidak kena cas. Oh silakan Pak, silakan Pak Ustadz, hati-hati, sudah tahu tempatnya? Saya bilang, iya tahu. Jadi sudah tibalah di sana. Padahal tidak ada modal sama sekali pergi pakaian begitu. Maksud saya ke sana itu sebenarnya hanya untuk
saya muncul dulu, nanti saya balik baru bawa perlengkapan. Tapi saya lihat teman-teman sudah asik, sudah main domino, main gaplek. Ada yang bakar ikan, ada yang nyanyi-nyanyi. Nah, dari sini awal ceritanya. Kira-kira pukul 1 tengah malam. Sudah berganti ini ya, sudah jam 1. Ini di pinggir, posisinya ini ada di pinggir pantai, di pesisir. Pesisir ya. Jadi suasana itu masih sepi. Masih sepi. Yang ada cuma kami, satu gubuk itu ada teman-teman di situ, ada beberapa teman. Di sebelah gubuk kami, penginapan kami, ada juga salah satu siswa, ada beberapa siswa yang lagi adakan juga acara. Itu dari salah satu siswa SMA swasta yang Nasrani, sekolah Kristen kan dari situ. Tengah asik-asik bikin. Memang saya dengar dari tadi itu sudah berisik, sudah teriak-teriak, ada yang teriak-teriak di sebelah itu. Sudah ribut sekali, teriak, kadang-kadang ketawa. Saya pikir mereka lagi bercanda-bercanda. Setelah asik begitu, gurunya datang, bertiga. Datang langsung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya juga kaget, langsung saya dipanggil Pak Ustadz. Jadi saya Waalaikumsalam. Ini temanku sudah ketawa, saya kan suka guyon, suka humor. Ini temanku sudah ketawa duluan, saya langsung kode, saya bilang jangan kau ketawa, jangan ketawa ya. Akhirnya temanku sudah. Saya bilang iya ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ini gurunya ini gemetaran, kasihan, gemetar. Dia bilang Pak, tolong kami Pak, kami minta maaf mengganggu waktunya. Saya bilang ya ada apa Pak? Dia bilang begini Pak Ustadz, saya langsung dinobatkan jadi Pak Ustadz. Jadi saya juga berbuat seolah-olah saya Pak Ustadz. Diam-diam tapi berwibawa. Ada apa Pak? Coba tenang dulu. Coba kasih air minum ini Bapak. Kasih minum. Begini Pak, kami ini lagi mau kumpulan untuk berdoa untuk SMA kami. Tapi salah satu siswa kami ada yang Muslim. Terus kenapa Pak? Yang Muslim ini Pak, itu yang di sebelah yang teriak-teriak itu dia kayaknya kesurupan. Saya juga kaget, loh kok bisa begitu? Dia bilang, iya Pak, memang ini yang teman kami yang siswa kami yang Muslim ini terlalu banyak geraknya. Terlalu bahagia dia di antara teman-temannya semua. Dia bilang, tolong kami Pak Ustadz, kami tidak tahu mau buat apa. Jadi saya dengan tenang, saya bilang, insya Allah saya coba ya. Jadi saya bilang, oke saya ke sebelah sekarang. Dia bilang, terima kasih Pak Ustadz. Jadi saya jalanlah ke sebelah santai, tenang. Sampai di gubuk sebelah itu, rupanya mereka lagi kerumuni. Yang kesurupan ini kesurupan, ketawa-ketawa, cekikikan. Terus gurunya bilang, minggir ada Pak Ustadz mau obati itu. Itu yang ngumpul di situ ini terhambur semua, terbongkar. Karena takut saya bilang, coba kalian kasih ruang, kasih minggir sedikit. Dalam hati saya juga, aduh saya mau apain ini anak ini. Saya mau bikin apa, sedang saya tidak punya bekal untuk ngobatin orang begini. Jadi dengan percaya diri, ya berbekal nonton televisi itu. Cara mengusir ini. Cara pengobatan orang yang kesurupan. Lagi kesurupan. Tapi tidak tahu saya mau baca apa. Tiba-tiba sudah. Tapi saya langsung berpikir cepat. Yang saya pijit dulu ininya. Antara jempol dengan jari telunjuk. Langsung saya pijit begini, dia berteriak kesakitan, ampun, ampun, ampun. Padahal ini sakit kan kalau dipijit ini. Saya pijit keras-keras. Saya juga bilang, kalau kau tidak mau keluar, saya bakar kau. Sotoy-sotoy begitu, ikutin, keluar enggak.
Saya tidak mau keluar, saya sayang sekali anak ini, saya mau dia ikut sama saya. Jadi sempat saya berkomunikasi sama itu yang ngerasuki dia. Saya bilang, kamu siapa? Kenapa kamu bisa masuk ke anak ini? Dia bilang, rumah saya itu suara perempuan nenek-nenek. Rumah saya di situ, di pohon waru, di depan itu baru hihihihi. Saya juga jadi merinding. Aduh, jangan-jangan nanti dia pindah ke saya ini. Saya di pohon waru. Kamu siapa berani-berani mengusik saya? Jadi saya bilang, jangan takut, aku adalah Ibu King Kong. Saya tidak merinding. Suaramu. Iya, memang begitu suaranya, berubah. Suara nenek-nenek renta ini. Hihihihihi. Saya juga dalam hati saya, waduh bahaya ini, sempat dia pindah ke saya, mati siapa yang ngobatin saya kalau begini. Jadi sebenarnya saya gentar juga, tapi saya jaga wibawa di depan bapak ini. Karena sudah terlanjur saya dicap dinobatkan jadi ustaz. Jadi saya bilang, tunggu dulu Pak ya, saya panggil adik perguruan saya. Dia pikir saya ini perguruan apa, bela diri apa, Merpati putih. Jadi ini teman si Ical ini intip-intip di jendela sebelah kan tembus. Jadi saya berteriak, adik seperguruan, seperti di film silat. Adik seperguruan. Ini tanpa diajarin si Ical ini, tanpa diajarin, tanpa dikomando, langsung dia berteriak, ada apa kakak seperguruan? Apa yang bisa adik bantu untukmu? Jadi saya bilang, tolong bantu kakak seperguruan ke sini. Coba. Memang si Ical ini orangnya religius, dia alim di antara teman-teman itu, dia tukang sembahyang apa. Jadi datanglah bertiga dia. Satu ini Mahyudin ini terkenal preman di sekolah dulu kan. Dia datang soto-soto. Saya bilang tenang, kasih tenangkan dirimu dulu. Tolong bantu saya kasih keluar ini pengaruh ini yang merasuki tubuh anak ini. Saya bilang, coba kamu dari telinga. Saya pijit, saya di tangan. Ini teman saya yang Mahyudin ini, langsung dia tawarkan dirinya. Saya biar bagian perutnya saya. Kan perempuan ini yang kesurupan, ABG. Belum disuruh, belum apa, dia sudah kasih masuk tangan. Saya bilang, hei, kau ambil kesempatan juga. Jangan. Jadi saya mulai berbekal keberuntungan saja ini, maksudnya situasi yang beruntung. Saya mulai bicara, saya bacakan Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini si Ical, dia azan di telinganya ini, telinga perempuan dengan suara keras sekali. Setelah dia azan begitu, teriak ini, berteriak nenek-nenek, wih merinding. Suara nenek-nenek teriak. Bro ketawa lah, hihihihihi, panas. Seperti film dikejar dosa ini kok mungkin. Ya saya bilang, keluar tidak? Kalau kau tidak keluar, saya bakar. Tidak, aku sayang anak ini. Aku mau dia ikut sama saya. Aku suka sama dia. Jadi memang begitu keadaannya. Ini cerita kenyataan ini, bukan main-main. Jadi saya bilang, kalau begitu sama dong, aku juga suka anak ini. Sama bilang gitu. Dia bilang, aku mau bawa dia di pohon waru, biar dia tinggal sama aku sayang sekali anak ini. Saya bilang, jangan, duniamu berbeda. Ini anak kasihan, anak ini masih kecil, belum tahu apa-apa, jangan kau ganggu. Keluar tidak, kalau tidak saya bakar. Jadi saya baru bilang, bakar dia Cal. Ini Ical tambah kasih keras azannya di telinga. Allahu Akbar. Akhirnya berteriak. Ya tolong berhenti. Saya akan keluar. Tolong. Stop, saya keluar. Akhirnya keluar itu langsung lemas ini anak perempuan. Berarti dia sudah lemas, langsung lunglai. Glek. Jadi saya bilang, jangan-jangan sudah keluar ini si nenek ini. Jadi saya kasih sadar. Saya bilang, hei, siapa namanya itu kalau tidak salah? Erni namanya itu. Erni. Langsung dia tahu. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dia mulai sadar, mulai ini.
atur napas, sudah penuh keringat. Ambilkan air minum. Jadi saya dengan PD-nya juga itu air minum saya tiup-tiup, padahal nggak tahu, saya cuma coba minum ini. Setelah dia minum, maksudnya sudah normal kembali. Saya suruh ambil air wudhu, dia kan coba berwudhu. Saya masih tetap dengan gaya sok-sok ustadz, karena kan sudah situasinya begitu. Jadi saya menolong mereka dengan cara saya sendiri. Sudah terlanjur. Iya. Setelah itu saya duduk bersila. Setelah dia ambil wudhu, sudah Pak Ustadz, sudah normal. Saya coba duduk di sini. Dia duduk bersila. Saya bilang, coba lipat tangan begini. Dia ikut terus begini. Dia ikut juga begini. Akhirnya saya bilang, saya kasih kau hawa murni ya. Gunanya hawa murni ini supaya semua pengaruh-pengaruh jahat di dalam tubuhmu itu segera dinetralisir, hilang semua. Dia bilang, iya Pak Ustadz. Jadi tutup matamu. Dia tutup matanya begini. Saya kesempatan juga permain. Jadi mulai itu saya kasih ini hidungnya ini. Hidungnya saya gini. Saya angkat-angkat begini terus ini. Itu rupanya itu terguling-guling, mereka ketawa lihat tingkah saya begitu. Dia nonton kan dari jendela. Terguling-guling dia. Tiba-tiba muncul anak dari kawan saya, namanya Marda, itu anaknya itu muncul. Anaknya itu pemain silat, tinggi besar. Tiba-tiba dia di belakang saya, dari tadi dia perhatikan, langsung diambil jurusnya. Ini kan rumah panggung, diambil jurusnya, baru dia hentakkan kakinya di tembok, baru saya juga kaget, jangan-jangan ini kemasukan juga di belakang ini. Jadi saya balik, saya bilang, kamu kenapa? Langsung ibunya bilang, oh memang dia alirannya begitu. Saya bilang, jangan-jangan dia cekik leher saya dari belakang. Akhirnya begitu kan, sudah netral, sudah normal kembali. Ini anak mungkin pengaruh sugesti ya. Ini anak sembuh, ceria kembali. Ceria kembali. Berhasil. Saya bilang, aduh, berhasil juga ini saya punya karena saya dipaksa jadi ustadz pada situasi begitu. Terpaksa saya ikut saja. Dan juga ini kebetulan si Ical juga, karena mungkin bantuan dia juga ada seperguruanku ini. Setelah itu, tahu enggak, hampir semua yang ada di ruangan situ cium tangan saya. Karena Berhasil. Gurunya minta maaf, minta ampun, terima kasih Pak Ustadz. Kalau tidak ada Pak Ustadz, saya bilang, ya itu kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berusaha, Tuhan yang menentukan. Dia bilang, aduh kalau tidak ada Pak Ustadz ini saya tidak tahu, bingung mau bikin apa. Karena saya juga orang baru di seorang Polores dia kan. Saya bilang, makanya jangan terlalu, saya pesan kamu jangan terlalu gedeter. Terlalu lompat-lompat. Akhirnya selesai begitu, saya bilang sudah cukup mainnya, sudah istirahat. Besok pagi-pagi baru kalian beraktivitas lagi. Ini sudah tidak mungkin kan ini mau bercanda-bercanda tengah malam ini. Apalagi itu ada pohon waru itu tempatnya itu, si nenek itu. Nenek Kabolok mungkin namanya itu atau apa. Nah, setelah begitu saya balik ke sebelah. Di tempat kami itu sudah ramai itu anak-anak teman-teman terguling-guling ketawa. Sampai terkencing. Dia bilang, berhasil kok jadi ustadz ya. Saya bilang, iya saya juga heran. Akhirnya saya tidak tidur loh sampai pagi. Bercanda begitu. Jam 6 begitu, tiba-tiba datang gurunya yang tadi malam sama anak muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Dia Pak Ustadz lagi ada? Tidak, dia datang bawa kue, bawa susu, bawa roti. Dia bilang, Pak Ustadz jangan marah ya, ini ucapan terima kasih kami untuk sarapan teman-teman di sini. Jadi, saya disuguhin susu, apa semua itu, makanan-makanan kecil. Terus ini Ical kan lagi berenang. Dia bilang, mana ada seperguruannya Pak Ustadz itu yang tadi malam. Saya bilang, itu juga perlu itu, kalau tanpa dia itu saya tidak ada apa-apanya. Karena dia ilmunya lebih sedikit dari saya masih
masih terlalu ini, cuma dia sholatnya masih bagus. Jadi saya berteriak, ada seperguruan, dia lagi di pantai nih. Itu kata Ical, ada apa kakak seperguruan? Saya bilang, sini. Dia bilang, tunggu kakak seperguruan. Dia lari, jadi seperti connect begitu dia ada ngajarin. Dia bilang, siap perintah kakak, siap terima perintah kakak seperguruan. Saya bilang, ini ada rezeki dari bapak ini, akibat kita tadi malam kita bantu untuk mengeluarkan makhluk-makhluk jahat dari anunya si ini perempuan. Akhirnya kami makan situ semua. Nanti kalau video ini jadi saya akan sebarkan. Pasti pelakunya masih ada semua ini. Teman-teman. Masih ada semua teman-teman semua ini. Itu kalau saya ceritakan teman ini yang terlibat di sini, semua pada ketawa, pada tahan ketawa. Itu saya enggak ada ekspresi di situ sebenarnya. Jadi datar-datar aja, tenang, berwibawa. Orang serius. Padahal kalau dipikir saya yang paling kurang ajar ini. Jadi saya mengambil kesimpulan dari cerita ini sebenarnya. Saya dipaksa jadi seorang yang mampu mengobatin orang kesurupan. Dengan situasinya yang terpaksa saya harus jadi begitu. Padahal sebenarnya saya tidak seperti itu. Karena melihat situasi dan kondisi yang genting, terpaksa saya jadi begitu. Jadi hitung-hitung saya telah menyelamatkan orang ini dengan kebohongan ini. Saya menyelamatkan orang sebenarnya, menyelamatkan muridnya. Itu sebenarnya yang saya mau cerita. Jadi ini true story sebenarnya ya, bukan unsur seram-seramnya juga enggak seberapa, cuman ya sedikit merempet ke hal-hal mistik begitu. Jadi sebenarnya itu orang kerasukan Iya. memang ada yang bisa sembuhkan, atau kayak misalnya kayak orang-orang pintar kayak dukun begitu. Iya. Itu orang kerasukan yang kalau saya baca-baca sih, kalau saya nonton itu sebenarnya pengaruh jiwa dan psikis yang tertekan, pikiran yang kacau, banyak beban pikiran, itu sampai begitu. Bukan sok tahu yang saya baca itu, saya dapat referensi, saya baca. Tapi itu biar tidak diobatin dia sadar kembali. Iya, beberapa jurnal. Kalau ada orang kesurupan, suruh saya kasih begini tuh sembuh. Saya cuman gini nih. Jadi apa fungsinya itu? Kayak dukun-dukun tidak ada, jadi dia cuma memanfaatkan situasi. Ya kita juga nggak tahu ya, karena kalau menurut psikiater itu orang begitu itu kebanyakan orang yang punya beban mental, beban pikiran yang berlebihan, terlalu berat. Yang mengobatinya itu betul atau tidak? Saya belum tahu itu karena saya bukan dukun. Saya dipaksa jadi paranormal, maksudnya begitu. Tapi kan orang yang kerasukan akan bakalan sadar sendiri tanpa diobati. Iya, ada juga yang pura-pura. Kan begitu banyak. Saya bisa bikin kerasukan diri saya pura-pura, orang percaya karena saya tidak ada ekspresi. Jadi itulah sepenggal cerita saya, true story. Sama saya SMA, bukan sama saya SMA, sudah pada reuni sebenarnya. Semoga bisa menghibur dan mendapatkan hikmah di balik kisah ini. Terima kasih Mbak Ani, itu saja. Nah teman-teman, itulah tadi kisah atau cerita pengalaman pribadi dari narasumber Bang Bet. Ya. Semoga bisa menjadi hiburan atau terhibur untuk para penonton. Terima kasih yang menonton dari awal sampai akhir cerita ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.